Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Teman BN yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui, beberapa hari lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meresmikan dan meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah. Ini suatu gerakan yang bisa nanti mengumpulkan dana umat, dana kaum muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia melalui wakaf. Dan ini merupakan potensi yang sangat besar untuk membangkitkan ekonomi bangsa ini di dalam kondisi ekonomi bangsa yang sangat terpuruk sekarang. Bayangkan seperti dimukakan Presiden, potensi wakaf aset untuk Indonesia itu mencapai 2.000 triliun per tahun. Potensi wakaf uang mencapai 188 triliun per tahun. Ini per tahun, bukan per 5 tahun. Ini per tahun. Sungguh sangat besar. Dan ini memang kalau kita perhatikan sangat memungkinkan dilihat dari jumlah penduduk Islam di Indonesia. Seperti diberitakan industri.co.id per 5 Mei 2020, penduduk muslim di Indonesia mencapai 229 juta atau 87,2% dari seluruh penduduk Indonesia. Ini bukan potensi yang kecil, tetapi potensi yang sangat besar. Apabila ini terkelola dengan baik nanti, kita yakin pemerintah tidak perlu lagi banyak mikir untuk utang dan utang terus ke luar negeri. Namun tentu pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan benar-benar profesional. Akan tetapi seiring dengan ini, publik ada yang menanggapi dengan positif, mendukung, dan ada juga yang menanggapi dengan negatif atau tidak mendukung. Yang mendukung itu beralasan kalau ini terlaksana dengan baik nanti, ekonomi bangsa ini akan maju. Namun yang agak kritis, dia malah mengatakan atau mungkin berpikir, selama ini ada kesan umat muslim ini selalu agak terpojok. Mereka selalu diberi label-label negatif yang merugikan mereka sendiri, seperti label radikal. Itu label yang menyakitkan bagi Islam, label yang menyakitkan bagi umat muslim di negeri ini. Cap radikal itu menyakitkan bagi umat Islam. Malah ada yang mengatakan bahwa para hafiz Al-Quran itu merupakan pintu masuk untuk menjadi radikal. Kan aneh, padahal hafiz Al-Quran, padahal Quran itu kitab suci orang Islam. Pedoman bagi umat Islam dari dunia sampai ke akhirat nanti.
Itu ucapan Allah yang diyakini benar oleh umat Islam. Benar. Yang diyakini benar oleh umat Islam bahwa itu adalah betul-betul bisa membahagiakan mereka dari dunia sampai ke akhirat kelak. Tetapi kok dikatakan pintu masuk untuk radikal kalau hafal Al-Quran. Selain dari itu, selama ini kita juga melihat, menyaksikan bagaimana ulama-ulama kita yang sering terkesan adanya kriminalisasi, yang terkesan ulama-ulama yang agak terhitung kritis itu terkesan agak diupayakan meminggirkannya. Ini mungkin yang menyakitkan bagi umat Islam, sehingga mereka mengatakan ketika diperlukan duitnya, ketika diperlukan uangnya, mereka ya didekati. Habis itu mereka disakiti. Sehingga seperti kita dengar cuitan ulama Tengku Zulkarnain di Twitternya, dia mengatakan enggan mewakafkan uangnya. Dan itu juga ada beberapa yang lain. Jadi hendaknya Islam ke depan dengan pemerintah, dengan penguasa betul-betul berjalin bak kelindan. Kalau ada ulama yang kritis, jangan langsung dicap negatif, tapi itu masukan bagi pengelola negara, bagi penguasa untuk tidak berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang dia manakan kepada mereka dari masyarakat. Kalau ada yang memuji, itu berguna juga bagi pemerintah atau bagi penguasa untuk menjadikan tambah semangat. Jadi kalau ada ulama kritis, kalau ada tokoh-tokoh kritis, itu gunanya untuk bisa jadi bahan evaluasi. Kalau ada ulama atau tokoh-tokoh yang kerjanya memuji, itu gunanya untuk memompa semangat, untuk menambah agar bergairah dalam menjalankan amanah rakyat. Jadi dua-duanya perlu. Jangan diperlukan hanya yang memuji aja. Sehingga akibatnya umat Islam menjadi terkotak, menjadi terpecah karena itu. Padahal Islam tidak menginginkan terpecah. Islam itu satu. Kalaupun ada ormasnya, ormas A, ormas B, ormas C, itu bukan dalam artian Islam ormas A tidak sama dengan Islam ormas B, tidak begitu. Itu organisasi saja. Hanya organisasi dari umat Islam, ormasnya saja. Sholatnya sama 5 waktu, syahadatnya sama, kitabnya sama, rasulnya sama, Tuhannya sama, kiblatnya sama, tidak beda. Jangan itu dijadikan untuk memecah mereka. Jangan sampai ormas A dirangkul, ormas B diinjak. Jangan hendaknya terjadi hal seperti itu. Sebab telah terbukti, ini Allah membuktikan ini. Di saat-saat kita dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, muncul ide untuk mengelola secara profesional oleh negara yang namanya dana wakaf, terutama itu dana wakaf uang. Dan ini berkaitan juga dengan trust yang harus dipertahankan oleh penguasa, oleh pemerintah. Artinya pengelolaan dana ini nanti harus transparan. Sebab masyarakat pun dulu heboh oleh dana umat, oleh dana haji,
dijadikan untuk pembangunan infrastruktur. Tidak salah, memang tidak salah, tapi peruntukannya kan bukan untuk itu. Sehingga banyak ulama yang tidak setuju. Ini perlu disauti oleh pemerintah. Sehingga wakaf ini betul-betul penggunaannya sesuai dengan ajaran Islam. Jangan sampai nanti dicari-cari dalilnya agar bisa dipakai untuk ini. Dicari-cari dalilnya supaya sampai bisa dipakai untuk yang ini. Jangan tidaknya. Nanti rakyat kecewa lagi. Umat Islam kecewa lagi. Tapi yang penting, umara dan ulama haruslah seiring sejalan. Umara tidak mencurigai ulama. Tidak. Kalau ada ulama yang keras, kalau ada ulama yang kritis, itu karena penyampai mereka terhadap pencegahan perbuatan keji dan munkar dengan cara begitu. Ada ulama yang adem, memang cara penyampai mereka begitu. Namun pada hakikatnya niatnya sama, untuk menghindarkan bangsa ini dari tindak-tindakan yang dilarang oleh agama Islam, yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasul. Itu tujuannya sama, itu aja. Tapi ada dengan cara keras, ada dengan cara lunak lembut. Keduanya sama perlu. Jangan yang lunak lembut dirangkul, yang keras diinjak. Potensi untuk membiayai kelangsungan pembangunan bangsa dan negara ini sangat besar letaknya pada umat Islam. Di umat Islam bukan hanya untuk mendapatkan suara, untuk duduk, untuk menang saja oleh para politisi. Dan itu aja. Sangat banyak untuk yang lain. Kenapa di Indonesia ini mayoritas Islam? Itu takdir dari Allah. Tidak bisa diungkiri itu. Bukan pula umat Islam yang cari dari nenek moyang dulu supaya banyak Islam. Bukan begitu. Tapi Allah mentakdirkan negara Indonesia yang penduduknya 270 juta lebih ini, ditakdirkan Allah mayoritas Islam. Karena itu, jika ada pesanan-pesanan dari orang-orang luar yang tidak ingin Islam mayoritas Indonesia ini, hendaknya jangan sampai pesan itu diterapkan pula di sini. Jangan susah pula nanti kalau ada masyarakat yang bercelana cingkrang. Jangan susah pula nanti kalau ada umat Islam yang pakai jubah, yang pakai gamis. Jangan resah dan curiga pula nanti kalau ada umat Islam yang pakai jenggot. Kita membutuhkan Islam di negeri ini. Itu yang penting. Dan kita kalau butuh umat Islam di negeri ini untuk bangsa ini, jangan umat Islam dipojokkan. Kalau ada yang salah, yang keliru, yang berperilaku tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu oknumnya. Namanya orang banyak atau begitu. Anaknya kalau 5 orang anak kita, tidak sama sikapnya itu. Ada yang patuh, ada yang tidak, ada yang melanggar. Begitu juga umat Islam. Sama juga dengan aparat pemerintah. Ada di aparat pemerintah itu, di suatu lembaga misalnya terjadi korupsi, bukan seluruh aparat itu korupsi. Jangan dicap seluruhnya. Kalau satu kementerian yang korup, seperti sekarang Kementerian Sosial, ada di sana dugaan korupsi dana bansos, berarti bukan seluruh kementerian. Ada di Kementerian KKP sekarang dugaan korupsi, itu bukan seluruh kementerian di pemerintahan sekarang ini, bukan. Itu aja. Begitu juga di Islam. Presiden telah meluncurkan ekonomi syariah, brand ekonomi syariah. Jangan lagi ada yang alergi kalau menyebut Indonesia ini syariah. Pandangan, rangkulan, ayoman dari pemerintah diharapkan sekali oleh umat Islam
betul-betul sama. Jangan sampai ulama wafat, ulama terkenal, tidak ada dari pemerintah satupun ucapan duka. Tapi kalau artis ada yang meninggal, wah, itu turun tangan menyampaikan duka. Ini tentu kita bukan melarang adanya ucapan kepada artis. Tapi kalau ada ulama yang meninggal juga diberikan ucapan oleh negara. Sebab ulama itu kan warga negara Indonesia juga sama dengan artis. Ini juga menyakitkan bagi umat Islam. Sehingga wah, apa kita wakaf ke sana gitu. Itu sama kalau perlakuan Islam itu baik, Islam itu indah. Islam itu sepanjang orang berjalan pada garis yang lurus dan benar, bagi Islam akan dibentenginya, akan didukungnya. Tetapi bagi Islam, kalau ada yang tidak berjalan dalam jalan yang di garis yang lurus dan benar, memang Islam tidak bisa mentolerir itu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.